Salah satu ajaran paling jahat yang pernah saya dengar adalah bahwa Tuhan mendidik anak-anaknya dengan menggunakan penyakit, wabah, kecelakaan, dan tragedi. Saat saya masih remaja, seorang pemimpin kaum muda di gereja saya dahulu mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengerikan dan hampir merenggut nyawanya. Seorang pemimpin gereja mengumpulkan beberapa pemuda kami untuk menjenguk pemimpin kaum muda itu di rumah sakit, dan kami masuk ke dalam mobil pemimpin gereja itu. Sementara ia sedang mengemudi, ia mulai meratap, "Mengapa ini terjadi padanya? Saya tidak mengerti. Mengapa didikan Tuhan begitu keras kali ini? Apakah yang telah dilakukannya sehingga Tuhan mendidiknya seperti ini?" Sebagai seorang pemuda Kristen yang sedang mendengarkan pemimpin gerejanya mengeluhkan didikan Tuhan, dapatkah Anda membayangkan apa yang saya rasakan begitu saya menyadari bahwa Tuhan ada di balik kecelakaan itu? Sejujurnya, saya ketakutan setengah mati saat mengetahui bahwa Tuhan akan mendidik orang percaya dengan metode yang keras seperti itu. Saya ingat sedang berdoa, "Tuhan, tolonglah, jangan didik aku seperti ini. Apapun itu, tolong beritahu saja aku." Setuju? Aku takut mendengarkan. Aku berjanji, saya menjadi sangat takut kepada Tuhan. Saya tidak ingin mendekat kepadanya karena saya takut kepadanya. Takut bahwa jika saya membuat kesalahan, ia tidak akan ragu untuk mendidik dengan kecelakaan yang dapat mengakibatkan diri saya cacat seumur hidup atau bahkan mati. Tahukah Anda bahwa ajaran yang salah ini sebenarnya didasarkan pada perjanjian lama dan bukan perjanjian baru? Dalam kitab Imamat, Tuhan berfirman kepada orang-orang yang gagal mematuhi perintah-perintahnya, "Aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu." Namun, coba tebak, Anda tidak lagi berada di bawah perjanjian hukum Taurat. Anda sekarang berada di bawah kasih karunia. Yesus telah menanggung semua hajaran dan hukuman Anda di kayu salib. Bacalah Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 4-5. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Nabi Yesaya mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus di salib, sedang menanggung hukuman karena pelanggaran kita. Ia menyatakan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus telah diganjar hukuman demi kita. Saat film karya Mel Gibson berjudul The Passion of the Christ diputar di bioskop-bioskop, banyak orang mengeluh bahwa film itu terlalu grafis dan kejam. Kebenarannya adalah bahwa film itu menggambarkan sebagian kecil saja jika kita berbicara tentang apa yang sebenarnya Tuhan derita demi kita. Pada zaman Kekaisaran Roma, para prajurit memiliki berbagai alat kekejaman dan penyiksaan yang dapat mereka gunakan. Cambuk bercabang 9 adalah cambuk dengan 9 rantai. Pada setiap rantai itu ditempelkan banyak pecahan dan mata kail logam, sehingga saat seorang tawanan dicambuk dengannya, pecahan dan mata kail logam itu akan menancap ke dagingnya dan merobeknya saat cambuk itu ditarik kembali. Itulah sebabnya mengapa Nabi Yesaya menggambarkan Yesus, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tubuh Yesus tercabik-cabik dan ia dicambuk dengan kejam di luar peri kemanusiaan. Hukuman yang seharusnya kita tanggung ditimpakan kepada Yesus supaya Anda dan saya tidak akan pernah lagi harus mengalami apa yang ia tanggung demi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Jadi bagaimana orang dapat dengan berani mengatakan bahwa Tuhan masih akan mendidik kita dengan penyakit, wabah, dan kecelakaan pada masa kini? Mengatakan demikian berarti menyangkal karya Yesus Kristus yang sempurna. Di bawah perjanjian baru, Tuhan tidak akan pernah lagi mendidik orang percaya dengan hukuman karena dosa-dosanya. Oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Apapun keadaan yang kini Anda hadapi, itu bukan dari Tuhan. Pandanglah Yesus di kayu salib. Lihatlah ia dipukul dan dicambuk, dan terimalah kesembuhan dan keutuhan darinya. Ia telah membayar harga untuk kesembuhan total Anda. Hari ini ia menebus hidup Anda dari kehancuran total.